juga dengan gaya hidup halal saat ini tengah menjadi tren global. Banyak negara-negara di berbagai belahan dunia tengah berupaya menerapkan sistem halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup halal merupakan gaya modern yang mesti dibarengi dengan pola konsumsi sehat. Artinya, orang yang menjalankan gaya hidup modern itu hanya memilih makanan-makanan halal saja dan menghindari yang tidak halal. Halal sebagai gaya hidup tentu bermakna luas, mencakup semua bidang kehidupan. Halal dalam makanan dan minuman, halal dalam obat-obatan, halal dalam pakaian, halal dalam pekerjaan dan usaha, halal dalam kegiatan ekonomi, halal dalam kegiatan pariwisata dan segala yang terkait dengannya, seperti hotel, restoran, dan lain sebagainya. Baik sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah, saat ini Gaya Islami sedang berada di Masjid Cengho. Dan tentunya saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Ketua PITI Sumatera Selatan. Di sebelah saya ada Bapak Haji Ahmad Effendi. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Warga alhamdulillah baik. Nah, Bapak, kira-kira pada hari ini mungkin kita sering kali ya Pak ya mendengar tentang kata-kata gaya hidup halal. Jadi mungkin sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah itu sudah sangat familiar sekali mendengar kata-kata halal lifestyle atau gaya hidup halal. Di mana Pak ya, gaya hidup halal ini kan biasanya itu identik dengan umat muslim ya. Umat muslim, namun sejauh yang kita ketahui ternyata bukan hanya umat muslim tetapi juga masyarakat non muslim sudah mulai menerapkan gaya hidup halal ini. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Bapak Haji Effendi atau Pak Didi yang biasa kita sapa, itu bagaimana Pak? Gaya hidup halal atau halal lifestyle itu kira-kira seperti apa sih? Masya Allah, semenjak banyak media ini, kita terutama Sumatera Selatan atau Palembang ini, banyak pengetahuan yang kita dapat. Betul. Apalagi mengenai halal. Halal biasanya kita dapat hanya tentang makan. Betul. Padahal pernikahan juga ada kata-kata halal. Betul. Nah, ketika kita bicara halal, sebagai manusia atau orang yang belum paham untuk makanan, sebaiknya kita kuatkan MUI-nya agar setiap makanan itu memakai label halal. Mengenai halal dan tidaknya kan sudah ada tim. MUI lebih berkompeten lagi karena orang-orang berilmu di sana lebih banyak lagi, lebih mengetahui lagi tentang halal. Jadi memang kalau dari halal lifestyle itu bukan hanya segi makanannya Pak ya, tapi gaya hidup seperti yang Bapak katakan tadi, pernikahan itu juga merupakan ada unsur dari gaya hidup halalnya. Nah, kira-kira dari sekian banyak makanan, pernikahan, mungkin juga cara berpakaian Pak ya. Cara berpakaian itu ada ketentuan halalnya. Mungkin boleh Bapak jelaskan kira-kira apa saja gaya hidup halal yang sejauh ini sudah Bapak lakukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertanyaan yang bagus tentang halal ataupun berpakaian. Mari kita sama-sama bertanya kepada guru-guru kita yang di Palembang ini, Masya Allah. Mulai kita perhatikan bagaimana cara berjilbab, apakah selesai setelah berjilbab, kita perhatikan lagi pakaian atau baju kita, celana kita. Sungguh, kalau itu kelihatan ataupun berbentuk aurat, itu sama saja tidak halal.
Kemudian itu dalam hal bentuk pakaian. Nah, kalau boleh kita ketahui masalah pernikahan, Pak. Mungkin Bapak boleh kasih tahu sahabat muslim-muslimah yang ada di rumah yang mungkin nanti mungkin mau menuju halal ya, mau menghalalkan seseorang, itu kira-kira gaya pernikahan halal seperti apa yang harus ditanamkan dalam prinsip muslim-muslimah tersebut. Halal dan haram di Al-Quran juga sudah ada kalimat yang baik ketemu yang baik. Betul. Sungguh orang yang alim tidak bisa menikah dengan orang yang tidak alim. Jadi bagaimana cara solusinya? Solusinya kita belajar. Kita tanya bagaimana sebaiknya. Apa sih namanya pacaran itu? Apa sih namanya pernikahan Islam itu? Ya kita harus tanya. Mungkin setiap orang tidak sama dengan kita. Ya mulailah kita dengan belajar, duduk dan bertanya, atau bahasanya tabayun. Insya Allah kedepannya lagi kita mengerti atau cerita tentang halal ini. Nah, Bapak Haji Effendi, seperti yang kita ketahui, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga mengetahui ya tentang silsilah kehidupan yang Bapak Effendi lakukan. Jadi kan di mana keluarga Bapak Effendi itu ada darah Tionghoanya atau darah Cina-Cinanya, dan di mana agamanya itu tidak hanya Islam. Jadi banyak sekali ragam agama yang dimiliki oleh keluarga dari Bapak Effendi. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bapak waktu Bapak merasakan transisi antara Bapak yang dulu sebelumnya belum menerapkan gaya hidup halal, kemudian berubah menjadi sesosok yang saat ini yang mungkin sudah belajar dan berusaha untuk menerapkan gaya hidup halal? Saya hanya mengajak seperti ketika mualaf mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka hari itu resmilah dia memeluk agama Islam, dan janji Tuhan adalah jannah, surga. Karena kenapa? Panggilan itu setiap orang bisa saja tidak mungkin dapat, kecuali kita berdoa. Bahkan Nabi pun ketika dia minta orang itu masuk Islam atau mendapat rahmat, harus permisi sama Allah, berdoa kepada Allah. Karena masuk Islam itu adalah hak prerogatif daripada Allah SWT. Jadi mari kawan-kawan, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada pemirsa Fal TV di mana saja berada, utamakanlah dulu kita belajar. Sungguh dengan belajar semuanya insya Allah bisa terpecahkan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sedikit pesan dari Bapak Haji Effendi atau Pak Didi itu berpesan bahwa kita itu mulai belajar untuk menerapkan ilmu-ilmu agama. Nah Bapak, saat ini kan kita sudah berada di Masjid Cengho. Mungkin Nisa boleh keliling sebentar Pak, boleh melihat-lihat keindahan Masjid Cengho ini, yang dimana Masjid Cengho ini bernuansa dari Islam dan juga Tionghoa, dimana didirikan langsung ya oleh dari anggota-anggota PITI Sumatera Selatan. Mungkin Bapak boleh menemani Nisa untuk keliling Pak. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Gaya Islami.